Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih muslimun amma ba'd. Bapak dan Ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yusuf, dimulai dari ayat yang ke-58. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan datanglah, kata Allah SWT, saudara-saudara Nabi Yusuf, kemudian mereka masuk menemui beliau, sedangkan Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenalnya. Adapun Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan takdir Allah SWT, setelah beliau mampu menyebutkan dan mentakwil mimpi dari Raja Mesir ketika itu, maka beliau diangkat oleh Raja menjadi wazir, menjadi menteri. Maka tentunya dengan berlalunya waktu, maka terjadilah apa yang dilihat oleh raja tersebut, yaitu sebagaimana yang ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya negeri Mesir akan dilanda 7 tahun pertama musim subur, kemudian 7 tahun kedua itu akan datang masa paceklik, kemarau panjang, gagal panen dan seterusnya. Maka ternyata ya setelah 7 tahun berlalu, setelah 7 tahun Nabi Yusuf menjadi wazir, menjadi menteri, dan ketika itu beliau sudah mengatur, karena memang beliau meminta kepada raja untuk menjadi menteri yang mengurus ya pangan, mengurus pertanian, yang mengatur keuangan dan sebagainya. Maka Nabi Yusuf tentunya sebagaimana beliau mentakwilkan mimpi raja tersebut dan memberikan solusi, di mana ketika 7 tahun musim subur, maka beliau menyimpan bahan makanan tersebut di gudang-gudang di Mesir ketika itu, untuk menghadapi 7 tahun yang akan datang. Maka kemudian tentunya ternyata kemarau tersebut, musim paceklik itu tidak hanya menimpa negeri Mesir, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya, termasuk di negeri ya di Palestina atau di negeri Syam, yang dimana Nabi Yakub dan putra-putranya tinggal. Kemarau juga sampai di situ. Akhirnya ya semua orang ketika itu datang langsung kepada menteri untuk tentunya membeli, ya. Tentunya mereka datang
dari luar Mesir, mereka datang ke negeri Mesir untuk membeli barang makanan tersebut, bahan makanan tersebut, ditukar, baik itu dengan uang ataupun yang lainnya, dibarter. Dan Nabi Yusuf ya sudah memperkirakan bahwasanya saudara-saudaranya akan datang, karena musim pacaklik itu melanda Mesir dan sekitarnya. Makanya di sini disebutkan ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir, bahkan bertemu dengan Nabi Yusuf sendiri langsung, kemudian mereka berjumpa dengan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf mengenal mereka. Tentunya hal itu disebabkan karena memang Nabi Yusuf ketika dibuang ke sumur, beliau masih kecil, tetapi tentunya saudara-saudaranya sudah dewasa. Sedangkan sebaliknya saudara-saudaranya tidak mengenal Nabi Yusuf karena memang Nabi Yusuf ketika itu masih kecil, sehingga ya ketika anak itu masih kecil, ketika dia mulai remaja dewasa akan berubah, terjadi perubahan pada jasmaninya. Sedangkan orang dewasa tetap. Kemudian juga tentunya Nabi Yusuf sudah memprediksi beliau ke negeri Mesir. Sedangkan saudara-saudara mereka tidak memprediksi. Mereka sudah menganggap Nabi Yusuf sudah nggak ada. Sudah nggak ada Nabi Yusuf. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, maka mereka menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal. Dan juga tentunya Nabi Yusuf disebutkan di sini dalam tafsir tentunya, karena dalam ayat tidak disebutkan secara panjang lebar. Ketika Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya, tentunya beliau ketika itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf memuliakan saudara-saudaranya, menjamu menteri ketika itu, yang mereka sendiri tidak tahu itu adalah saudara mereka sendiri. Oleh karena itu, ya, bahwasanya Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, kalian datang dari mana? Yang tentunya mereka bukan penduduk Mesir. Kalian ini mata-mata dan sebagainya. Kan mereka datang ke negeri Mesir untuk membeli bekal makanan. Kemudian mereka menyebutkan bahwasanya ada saudara kami satu sudah tidak ada, kemudian ada satu lagi yang masih ada di rumah. Oleh karena itulah sebelumnya sudah mereka ceritakan. Sebab kalau seandainya langsung Nabi Yusuf menebak, tentunya saudara-saudara ini akan curiga, dari mana ini orang menteri ini tahu maksudnya kita punya saudara tiri, saudara sebapak. Maka Nabi Yusuf tentunya mereka dipancing tentunya oleh Nabi Yusuf, ditanya bagaimana, ternyata ya, mereka menceritakan identitas diri mereka dan menyebutkan bahwasanya mereka punya saudara sebapak yang tidak ikut. Dan Nabi Yusuf, Allah SWT menceritakan ketika Nabi Yusuf mempersiapkan barang-barang mereka, maka Nabi Yusuf mengatakan, lima tamu, di mana Nabi Yusuf memuliakan para saudaranya ini. Sebab Nabi Yusuf tahu, maka dimuliakan, diistimewakan. Ya, ibaratnya mereka tamu. Kenapa tamu? Karena datang dari luar Mesir. Dan Nabi Yusuf, wa inna lafa'ilun, mereka mengatakan, kami akan, saudara kami yang sebapak itu bisa dibawa, dan sungguh kami akan melakukannya. Kemudian Nabi Yusuf berpesan, wa qala li fityanihi ja'alu bid'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un.
yaitu Nabi Yusuf mengatakan kepada pembantu-pembantunya yang mengurus ya makanan-makanan tersebut, ij'alu bid'atahum, jadikan atau letakkan bid'atahum, yaitu alat tukar mereka, barang-barang mereka ya. Jadi mereka membeli makanan ke negeri Mesir ya. Perlu diketahui bahwasanya waktu itu bukan dibagikan free ya, atau gratis makanan di Mesir, tapi mereka beli baik dengan uang ataupun dengan barang, barter. Jadi mereka orang-orang Mesir ataupun orang-orang di sekitar Mesir datang ya, mereka beli makanan, bahan makanan. Maka tentunya saudara-saudara Nabi Yusuf itu membawa barang-barang barteran mereka untuk diganti dengan bahan makanan, gandum dan sebagainya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kembalikan, letakkan barang-barang barteran mereka ini ke dalam tempat-tempat mereka. Kenangan, bahwasanya Nabi Yusuf memang tidak menerima bayaran dari makanan yang beliau berikan kepada dari kerabatnya, orang tuanya sendiri. Ini adalah akhlak ternyata dari Nabi Yusuf. Kemudian Allah SWT melanjutkan, falamma raja'u, untuk mendapatkan makanan kembali, maka utuslah bersama kami saudara kami, sehingga kami bisa kembali mendapatkan makanan dan benar-benar kami akan menjaganya. Maka beliau sampaikan, mereka sampaikan tentunya kepada Nabi Yaqub alaihissalam bahwasanya kami ketika berjumpa dengan menteri tersebut, beliau menyuruh saudara kami ikut. Kalau tidak dikasih, ya, artinya tidak dibolehkan berjual beli, ya, tidak dikasih makanan. Kata Nabi Yaqub, ya Allah SWT menyebutkan, qala hal amanakum alaihi kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yaqub mengatakan bahwasanya beliau berkata, apakah kalian ya bisa dipercaya kecuali sebagaimana yang kalian lakukan kepada saudaranya sebelumnya, yaitu Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub ketika itu mengatakan, apakah aku bisa tenang, apakah aku bisa merasa aman dengan kalian ini sebagaimana kalian dulu melakukan hal itu juga kepada Nabi Yusuf. Kalian juga sama ya, ketika ayat di awal ya, ketika Nabi Yusuf mereka minta untuk ikut untuk bermain bersama mereka, mereka mengatakan inna lahu lahafidun, sama lafadznya, kami akan menjaga Nabi Yusuf. Kata Nabi Yaqub, ya sama, apakah aku bisa merasa aman dengan kalian kecuali sebagaimana keamanan yang kalian berikan kepada saudaranya sebelumnya. Fallahu khairun hafidha, Allah adalah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah SWT adalah zat yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Kemudian Allah SWT melanjutkan, walamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bid'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kayla ba'ir dzalika kailu yasir. Ketika mereka membuka apa yang mereka bawa ya, mata'ahum, yaitu peralatan mereka, perbekalan mereka tadi yang mereka bawa dari Mesir. Jadi mereka mengatakan itu sebelum mereka buka. Jadi mereka datang ke rumah langsung bilang sama bapaknya, belum mereka buka apa yang dibawa tadi. Saking apa? Saking pentingnya pesan itu. Bahwasanya mereka minta saudara Nabi Yusuf yaitu Bunyamin untuk ikut pada perjalanan yang kedua kalinya nanti. Maka setelah mereka buka, ternyata mereka mendapatkan barang-barang mereka
barang-barang barter mereka, uang ataupun barang milik mereka dikembalikan kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan, wahai bapak kami, tidaklah ini yang kami inginkan, bahwasanya barang-barang kami dikembalikan. Wa namiru ahlana, dan juga kita diberikan namir ahlana, maksudnya perbekalan bahan makanan diberikan kepada kita. Maksudnya adalah sudah kita mendapatkan bahan makanan, barang-barangnya dikembalikan juga, barterannya dikembalikan juga, padahal kami enggak ingin itu. Kemudian mereka mengatakan, maka wa nahfadhu akhana, dan kami insyaallah akan menjaga saudara kami. Jadi mereka semakin yakin bahwasanya ya menteri dari Mesir ini berarti orang baik, orang yang dermawan, mereka sebutkan di awal. Jadi ketika mereka katakan, oh ini dikembalikan, kita dapat makanan, terus uangnya juga dikembalikan. Nah, kami insyaallah benar-benar akan menjaga saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'ir. Ini semua adalah apa? Rayuan saudara-saudara Nabi Yusuf untuk membawa Bunyamin kepada Nabi Yusuf di Mesir. Ini semua. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapatkan tambahan bahan makanan, yaitu Nabi Yusuf disebutkan oleh para ulama itu memberikan makanan itu maksimal. Bolehnya seorang itu berjual beli ketika itu setiap satu orang maksimal adalah ukurannya, takarannya adalah seberat bawaan unta. Jadi berapa unta itu bisa membawa barang makanan? Mungkin sekian kilo, atau kalau kita sekarang berapa beban yang bisa dia bawa? Sebanyak itu, satu ekor unta satu orang, segitu maksimal. Maka mereka mengatakan, wa nazdadu kaila ba'ir, dan akan satu ekor unta lagi. Ya kalau saudara kami ikut, ya artinya kami 10 orang ini. Kita pulang sekarang ini cuman bawa misalnya 10 beban. Misalnya kalau satu unta itu 1 ton misalnya, kami baru 10 ton. Nanti kalau ikut Bunyamin tambah 1 lagi, itu maksudnya 11 ton. Dzalika kailu yasir, itu adalah tambahan yang ringan. Itu pun masih sedikit, kata mereka. Tambahan 1 itu pun juga yasir, masih sedikit. Dan mereka juga, maksudnya juga kata para ulama bahwasanya itu akan ditambah oleh menteri, dan itu ringan bagi dia untuk memberikan tambahan itu tersebut. Sebagian ahli tafsir juga mengatakan dzalika kailu yasir, maksudnya bahwasanya kami berangkat ke Mesir itu tidak akan lama. Waktu yang yasir itu artinya sebentar. Ya, sebentar kami cuman datang sana terus balik lagi. Cuman mengambil barang makan, bahan makanan. Wallahu alam, itu diantara yang disebutkan oleh para ulama artinya. Yang mana artinya adalah di ayat yang ke-65 ini bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha merayu Nabi Yakub untuk mengabulkan permintaan mereka agar bisa membawa Bunyamin bersama mereka ketika akan kembali lagi ke Mesir, ketika persediaan makanan mereka habis. Kan mereka tidak mungkin sekali bawa selamanya, nggak mungkin. Pasti mereka akan sekali bawa itu mungkin cuman cukup setahun misalnya. Tahun sekalian depannya balik lagi. Kenapa? Karena paceklik 7 tahun. Sekali bawa mungkin cukup untuk makan setahun. Tahun depan balik lagi, itu maksudnya. Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atahu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yusuf mengatakan, beliau mengatakan, aku tidak akan melepas dia bersama kalian. Aku tidak akan membiarkan Bunyamin pergi bersama kalian.
sampai kalian memberikan mawthiqan, janji yang kuat dari Allah SWT, bahwasanya kalian benar-benar akan membawanya pulang, kecuali terjadi sesuatu yang itu di luar kemampuan kalian. Kemudian ketika mereka memberikan janji yang kuat mereka, maka Nabi Ya'qub mengatakan, Allahu ala ma naqul wakil, ala ma naqulu wakil, yaitu Allah lah tempat yang menjadi wakil, yang akan menjadi qala Allahu ala ma naqulu wakil, bahwasanya beliau mengatakan Allah hakikat dari perkataan kalian. Allah SWT yang mengetahui apa hakikat yang ada dalam hati kalian. Allah sebagai wakil, Allah yang bisa mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi, dan juga Allah yang akan jadi tempat aku bersandar kepadanya. Wakil artinya aku menyerahkan diri kepada Allah SWT. Jadi wakil artinya orang yang kita menyerahkan pekerjaan kita kepada dia. Jadi Allah yang akan menjadi wakilku, kata Nabi Ya'qub, yaitu aku akan menyerahkan urusanku terhadap apa yang kalian katakan ini kepada Allah. Janji kalian itu kepada Allah. Itulah kira-kira maksudnya. Allah SWT yang akan mengawasi, Allah SWT yang akan aku jadikan sebagai tempat mengadu. Kemudian Nabi Ya'qub berpesan, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidah. Nabi Ya'qub mengatakan, wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai'in al-hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Yaitu Nabi Ya'qub mengatakan, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk ke Mesir itu dari satu pintu saja, tapi masuklah dari beberapa pintu. Yang mana itu semua hal itu tidak bisa tidak bisa merubah apa yang akan Allah takdirkan. Sesungguhnya hukum adalah milik Allah SWT, dan kepadanya lah aku bertawakal, menyerahkan segala urusanku, dan hendaknya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal artinya kepada Allah lah orang-orang yang beriman, orang yang bertawakal, menyerahkan urusan mereka. Jadi Nabi Ya'qub di sini berpesan kepada anak-anaknya, jangan masuk ke negeri Mesir lewat satu pintu saja, tapi lewat beberapa pintu. Artinya kalian berpencar. Wallahu alam ya. Pesan Nabi Ya'qub ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir di sini, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Ya'qub khawatir kalau seandainya mereka masuk lewat satu arah, mereka akan mendapat penyakit ain. Ain maksudnya ya, kita perlu ketahui bahwasanya memang anak-anak Nabi Ya'qub itu semuanya gagah semua, tapi yang paling gagah Nabi Yusuf. Dan tentunya mereka berbeda dengan orang-orang negeri Mesir, karena mereka bukan penduduk asli. Jadi khawatir, kata para ulama di tafsir di sini, mereka datang 10 orang, 11 orang gagah masuk Mesir dari satu pintu, orang akan mungkin ada yang hasad dan sebagainya. Maka kata Nabi Ya'qub, hendaknya kalian masuk dari pintu yang berbeda. Tetapi kata Nabi Ya'qub, ya itu semua tidak bisa mengelakkan takdir, tapi itu adalah usaha. Artinya apa? Kita dalam melakukan sesuatu, kita perlu usaha. Ini itu bukan berarti kuasa Allah tidak berlaku. Tetap Allah SWT berkuasa. Maka di sini Nabi Ya'qub mengatakan apa? Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Segala sesuatu yang kalian lakukan itu tidak ada faedahnya, tidak bisa memberikan
takdir yang Allah akan tetapkan. Tetapi apa itu adalah pesan. Dan hendaknya kepadanya juga seluruh manusia hendaknya bertawakal. Kemudian walamma dakhalu minallahi min syai'in la hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan ketika pintu yang disuruh oleh bapak mereka, dan tidaklah mereka kana yughni anhum minallahi min syai', yaitu bahwasanya mereka melakukan itu tidaklah sedikit pun memberikan halangan memenuhi perintah yang diperintahkan oleh bapak mereka, maka mereka lakukan. Wa innahu ladzu, Nabi Yakub memiliki ilmu yang kami ajarkan. Ya, Nabi Yakub ketika menyuruh anak-anaknya berpencar, itu semua wahyu dari Allah SWT. Makanya Allah mengatakan wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna, dan sungguh Nabi Yakub memiliki ilmu. Ilmu dari siapa? Yang kami ajarkan. Walakin mengetahui, ya Nabi Yakub memiliki ilmu. Nabi Yakub ya nabi, diperintahkan oleh Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT, yang mungkin menurut anaknya mungkin mengatakan, wah kenapa harus berpencar, kita sama aja masuk lewat ini. Kalau toh juga kena penyakit, ya kena juga. Takdirnya sakit gitu loh Mas. Tapi ya sudah, mereka lakukan karena itu apa? Perintah Nabi Yakub. Jangan ceritakan, jangan beritahu. Jadi Nabi Yusuf ketika itu mereka, kemudian apa? Nabi Yusuf melihat saudara kandungnya Bunyamin, maka didekati, kemudian langsung disampaikan bahwasanya aku adalah saudaramu kandung. Ya, tidak perlu bersedih dan jangan dikasih tahu mereka. Itu ya pesan Nabi yang memberikan pengumuman. Wahai al-ir, wahai rombongan unta-unta, kalian adalah para pencuri. Kalian ini pencuri. Kemudian apa mereka katakan? Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Cupa apa? Beras itu, alatnya itu. Itu namanya suwa. Alat untuk menakar. Kita bayangkan seperti zaman kita, zaman dahulu, dan terbuat dari perak ataupun emas. Kemudian dikatakan apa? Waliman jaa bihi himlu ba'ir. Dan siapa yang bisa menemukan barang itu, dia dapat hadiah. Apa hadiahnya? Bahan makanan seberat beban unta. Jadi memang dipersiapkan, itu semua dipersiapkan. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linusida fil ard wa ma kunna sariqin. Mereka mengatakan demi Allah, tallah. Makanya dalam kisah ini, kisah Nabi Yusuf banyak sumpahnya, tallah. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linusida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka bersaksi, mereka bersumpah, sungguh kalian mengetahui bahwasanya kami tidak datang ke negeri Mesir ini untuk melakukan apa? Kerusakan di muka bumi. Dan kami bukanlah para pencuri. Kalian kan tahu kami ini datang dan kami dimuliakan oleh menteri tadi. Berarti kami bukan melakukan apa? Orang-orang yang suka melakukan kerusakan, sebab kita dimuliakan. Kemudian kami datang dan kami juga bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri. Wa ma kunna sariqin, artinya apa? Dan kami tidak pernah melakukan, kami dulu nggak pernah mencuri, itu artinya. Ya, dan memang mereka nggak pernah mencuri. Dan disebutkan oleh para ulama apa? Bahwasanya di zaman dahulu apa? Orang-orang yang melakukan pencurian itu suatu aib, ya, nista, perbuatan yang nista. Banyak sekali orang yang mencuri, menipu, mencuri, naudzubillah. Di zaman dahulu mereka padahal nggak kenal Allah dan sebagainya, tidak
mencuri itu suatu aib besar. Sama juga di zaman jahiliyah kita masih ingat Hindun ketika istri Abu Sufyan ketika membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara baiatnya Di antara baiatnya supaya para wanita tidak berzina. Apa kata Hindun? Ayaznil hur? Apakah wanita pernahkah? Jadi ketika Nabi meminta kepada Hindun untuk berjanji tidak berzina, itu sebuah janji. Jadi dianggap aneh sama Hindun. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah wanita merdeka nggak pernah berzina. Yang berzina itu adalah para budak. Ayaznil hur, kata. Apakah wanita merdeka berzina? Itu nggak level kami gitu. Itulah ibaratnya. Tapi naudzubillah di zaman kita naudzubillah lebih jahiliyah daripada jahiliyah. Perzinahan terjadi kita dengar semua macam-macam, naudzubillah. Gampang sekali. Di zaman jahiliyah wanita merdeka masa berzina? Enggak terlintas dalam benak mereka. Sama di zaman Nabi Yusuf enggak ada orang mencuri. Ma kunna sarikin, kami enggak pernah mencuri. Aib itu. Di zaman kita naudzubillah zina terjadi begitu menyebar, naudzubillah, baik terang-terangan atau tidak, sembunyi-sembunyi, tidak mungkin. Kita banyak berita kita dengar dan sebagainya. Bahkan sering kita mendengar MBA. Anda tahu MBA? Married by Accident. Saya baru tahu juga karena ada yang bertanya kemarin. Apa MBA ini? Married by Accident. Artinya apa? Nikah setelah terjadi kecelakaan. Naudzubillah, zina maksudnya. Begitu naudzubillah, begitu mudahnya hari ini terjadi. Di zaman jahiliyah, Hindun berarti jahiliyah. Masa wanita enggak ada di zaman kita, enggak ada wanita merdeka berzina. Itu zaman jahiliyah itu. Hari ini enggak ada di antara kita yang jadi budak. Di zaman jahiliyah ada wanita itu ada dua macam, budak dan orang merdeka. Yang berzina itu wanita budak. Wanita merdeka nggak ada di berzina. Kita zaman ini nggak ada budak, tapi berzina merajalela, naudzubillah. Ini bisa kita bayangkan bagaimana zaman kita. Termasuk mencuri aib di zaman dahulu. Aib mencuri, menipu orang, aib itu. Tapi zaman kita banyak sekali orang yang mencuri, nipu orang, itu sudah biasa. Padahal dia muslim. Orang jahiliyah dulu dia kafir, nggak ada dia berzina. Padahal mereka kafir, jahiliyah nggak pernah berzina. Kecuali wanita budak. Zaman kita muslimah, naudzubillah. Maka kita bisa bayangkan bagaimana zaman kita, bagaimana maksiat merajalela, naudzubillah. Bagaimana zaman dahulu, bagaimana mereka sangat menjaga. Mereka mengatakan apa? Wa ma kunna sarikin, kami tidak pernah mencuri. Qalu fama jazaohu in kuntum kadzibin. Mereka mengatakan, siapa mereka ini adalah anak buahnya Nabi Yusuf lah tadi. Apa balasannya jika kalian berdusta? Qalu jazaa'u man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uh kadzalika najzi adh-dhalimin. Mereka mengatakan balasannya adalah siapa yang didapati di dalam barang bawaannya barang tersebut, maka dialah balasannya. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Nah, ini syariatnya Nabi Yakub. Siapa yang mencuri, dia akan menjadi budak bagi orang yang dia curi. Jadi hukuman orang yang mencuri adalah apa? Dia jadi budak.
di tempat dia mencuri itu, dijadikan budak. Itu syariat Nabi Yusuf, syariat Nabi Yakub. Dan itu yang mereka sebutkan oleh saudara-saudara mereka. Mereka mengatakan apa? Dan mereka mengatakan apa tadi? Qalu jazaa'u man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'u. Yaitu siapa yang dia kedapatan menemukan barang tadi kedapatan pada kendaraan dia, bawaannya dia, maka dialah balasan. Begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ini syariatnya Nabi Yakub. Adapun ketika itu di Mesir lain lagi, bukan itu sebenarnya. Ada yang menyebutkan, ahli tafsir mengatakan bahwasanya orang yang mencuri di zaman di Mesir ketika itu dia disuruh mengganti 2 kali lipat dari barang yang dia curi ketika dia kedapatan. Kalau di syariat Nabi kita dipotong tangannya. Kalau yang dicuri itu sampai nisab. Kemudian ini semua taktik Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf kan mengatakan apa balasannya jika kalian berdusta? Artinya Nabi Yusuf sebenarnya sudah tahu bahwasanya di syariat Nabi Yakub ketika seorang berdusta, ketika seorang mencuri dia akan dijadikan budak. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan dijadikan budak selama setahun. Nabi Yusuf sudah tahu itu. Jadi memang Nabi Yusuf mengatur apa balasannya menurut kalian, bukan menurut hukum Mesir gitu. Karena memang tujuannya, endingnya Nabi Yusuf ingin saudaranya tinggal di Mesir, itu tujuannya. Kemudian untuk menghilangkan kecurigaan, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Fabada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhi, thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi. Kadzalika kitna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka Nabi Yusuf memulai memeriksa bejana-bejana atau bawaan mereka terlebih dahulu sebelum bawaan saudaranya sendiri. Ini jadi diperiksa dulu barang 10 saudaranya yang tiri tadi, yang sebapak tadi. Kemudian Summa istakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian dia keluarkan apa yang dia cari dari tempat bawaan. Narfa'u darajatin man nasya', maka kami meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang kami kehendaki, maksudnya Allah SWT meninggikan derajat Nabi Yusuf. Bagaimana beliau membuat